Udah nggak? Udah. Cek. Saya izin berdiri aja ya. Soalnya kurang perfect kalau kita duduk. Kalau saya duduk maksudnya. Saya izin berdiri ya. Gimana? Apa sudah boleh dimulai ya? Kameramen. Udah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat syafaat beliau kita bisa menikmati betapa indahnya Islam. Sebelumnya sorry terlambat karena saya sedang piket di depan gitu ya. Dimaafkan gak nih? Maafkan ya. Oke. Kalian tahu nggak? Orang yang dikatakan pelit itu adalah orang-orang yang apa? Kenapa salah semua jawabannya ini? Oke ya. Orang yang dikatakan pelit adalah orang-orang yang ketika mendengarkan kata Nabi Muhammad SAW namun dia tidak berselawat, maka itu adalah orang-orang yang pelit. Bayangkan ketika Nabi Muhammad meninggal, beliau masih mengingati umati seperti itu. Itu jadi orang-orang yang pelit itu adalah orang-orang yang ketika mendengar kata Nabi Muhammad beliau tidak berselawat. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sebelum saya menyebutkan apa sih judul kultum saya pada sore atau menjelang berbuka puasa ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berada di bawah alam sadar teman-teman. Sekarang boleh saya minta semuanya untuk mengangkat tangannya seperti ini. Semuanya ya, semua. Silakan lihat di titik mana titik terfokus kalian yang ada di tangan kalian. Lihat dong tangannya kayak gini. Kalian lihat di mana yang paling fokus menurut kalian. Tatap sambil serius. Oke, sudah. Semakin lama kalian semakin risih terhadap keadaan tangan kalian karena di sana terdapat banyak lemak. Oleh karena itu teman mengayunkan tangannya. Silakan ayunkan tangannya. Ayunkan. Semakin kencang, makin kencang. Pegang hidung. Hidung. Hidung ya, ini ya hidung. Oke. Ternyata banyak yang belum fokus ya. Oke, sudah. Oke, pada menjelang berbuka puasa ini saya akan menyampaikan kultum yaitu dengan tema merenovasi kehidupan agar tetap di jalan dakwah. Pernah nggak kalian berpikir kalau dakwah itu tidak hanya tentang aku yang berbicara dan kamu yang mendengarkan? Pernah nggak? Oke, jadi dakwah itu tidak sesempit itu ya teman-teman. Dakwah tidak hanya tentang saya yang sedang berbicara dan kalian mendengar. Dakwah bukan sesempit itu. Dakwah itu luas. Contoh, misalnya Rangga pakai sarung, dia menutup auratnya, lalu dilihat sama orang dan orang itu mengikuti gayanya. Itu juga masuk ke bagian dari dakwah. Benar nggak? Ini pertama kali saya kultum nih di hadapan teman-teman. Biasanya saya stand up biasanya. Oke, itu ya dakwah. Saya jadi teringat sebuah cerita, anggap aja ini ceritanya fiksi. Anggap aja ini khayalan ceritanya. Jadi saya pernah mengenal seorang muslimah atau uhti bahasanya. Uhti ini adalah teman saya semasa aliyah. Dia sekolah di sebuah madrasah. Ketika dia bersekolah di sebuah madrasah, dia itu Masya Allah uhtinya alim. Bahkan dia sering menggunakan cadar. Beberapa tahun kemudian kami lulus.
dan dia pun ikut lulus dan dia tidak melanjutkan studinya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau ke sekolah Islam. Apa yang terjadi? Ternyata dia bertemu dengan seorang ikhwan atau cowok, lalu mereka berpacaran. Ketika mereka berpacaran, ternyata lambat melambat si ceweknya ini mulai membuka auratnya, udah nggak lagi cadar-cadaran, udahlah kayak gitu. Apa artinya? Artinya bahwa kita keluar di jalan dakwah itu, kita bingung bakal dibawa kita ke arah kemana. Maka artinya seperti ini. Siapa ya? Eja misalnya berada di perempatan jalan nih. Karena dia keluar dari jalan dakwah, dia bingung. Dia harus belok atau lurus atau belok kiri atau belok kanan. Seperti itu orang-orang yang keluar dari jalur dakwah. Beruntunglah kalian ini sekolah di PAMSI, pesantren terkenal lagi, modern lagi. Ya, jadi beruntung ya, tepuk tangan buat kalian semua. Jadi beruntung ya. Jadi oke. Jadi teman-teman semua di sini alhamdulillah dikelilingi oleh circle-circle dakwah, dikelilingi oleh orang-orang yang masya Allah. Jadi beruntung. Jadi nggak semua orang seberuntung kalian. Jadi kita perlu bersyukur. Bersyukur ya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur ya. Karena kalian berada di koridor circle yang alhamdulillah zona aman seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian keluar di zona dakwah itu, bisa jadi kalian belok, nggak siratul mustaqim lagi tuh. Paham nggak maksudnya belok? Ya gitu, jadi kalian beruntung. Contoh kecilnya misalnya nih, ada yang ngomong kotor atau mungkin ada yang merokok, ada misania yang mengingatkan kalian kalau di PAMSI. Gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Untungnya kita berada di jalan dakwah, kita selalu dilindungi. Teman-teman tahu nggak siapa yang paling berpengaruh terhadap karakteristik kita? Siapa? Paling dominan berpengaruh adalah circle kita. Jadi beruntunglah kalian ini berada di PAMSI. Circle-nya yang belok-belok nggak ada, semua lurus-lurus kayak gitu. Suaranya gimana? Tabrakan sama masjid sebelah. Oke. Itu ya yang pertama. Yang kedua, tadi dia ketemu sama cowok. Tadi dia ketemu sama cowok ya, masalahnya yang cerita pertama. Saya mau ngajak kalian represi lagi. Kalau suara ayam seperti apa suara ayam? Kukuruyuk ya. Kalau suara bebek? Kalau suara apa ya lagi? Suara kambing kayak gimana? Kalau suara buaya gimana? Biasanya kalau suara buaya dia bilang assalamualaikum uhti, dia bilang. Ya itu nggak boleh ya? Kenapa ya? Kenapa pada ketawa ya? Gitu ya? Untuk adik-adikku yang perempuan, nih jangan pernah termakan oleh rayuan teman-teman kalian nih yang ihwan nih. Saya semenjak berada di PAMSI ini, semenjak kerja di PAMSI ini, saya sering mendengar nih teman-teman yang cowok, dia bilang, ih apta sama itu dia bilang gitu. Padahal itu nggak boleh. Apta gitu kan, isunya di kelasnya kan, kayak gitu. Kayak itu nggak boleh ya. Jadi jangan pernah kalian mau terburuk rayuan apapun lah gitu ya. Entah itu dia bilang assalamualaikum uhti atau udah makan belum. Jangan ya. Ingat ya, harus dijaga ya. Ada nggak cewek-cewek pernah digituin sama Ikhwan di sini? Ada nggak? Siapa pelakunya nih? Ariel ya? Siapa? Nggak boleh ya? Oke. Jadi hal seperti itu tuh tidak boleh ya. Baik yang mencie-ciekan atau yang gimana yang nggak boleh ya. Kalau misalnya nanti, misalnya temannya memang nih, teman kalian memang tidak ada rasa, tapi karena kalian cie-cie bisa jadi dia jatuh cinta. Kalau dia terjerumus mendekati zina, kalian yang salah. Karena kalian yang menggiring opini seperti itu. Suka
Suka itu boleh, suka itu wajar, suka itu manusiawi. Mister juga pernah kok suka sama orang kayak gitu. Tapi yang salah itu caranya. Kita tidak boleh mengimplementasikan rasa cinta itu. Kayak misalnya, Assalamualaikum ukhti, maukah kamu menjadi pacarku? Kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Atau Rangga tadi sempat pantun ke saya, dia bilang kayak gini, 1.2 koma, dia bilang, Rangga ganteng siapa yang punya, dia bilang. Itu nggak boleh ya. Itu sama seperti marketing ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Hal-hal seperti itu tidak boleh ya. Ingat, kalau suka sama seseorang tuh boleh, tapi yang nggak boleh itu mengimplementasikan rasa cinta kalian gitu. Kalau memang serius itu datang ke orang tuanya, kayak gitu. Pilih perantara, ajak menikah seperti itu. Tapi kalau usia kalian ini masih kecil, itu tidak boleh ya. Harus belajar lebih giat lagi seperti itu. Gimana? Oke, karena ini udah bentar lagi waktu berbuka, mungkin saya closing aja. Bentar lagi waktu berbuka nih, atau mau ditambah lagi? Waktu berbuka kita itu pukul lagi 2 menit, saya closing aja. Ingat teman-teman, terutama yang akhwat, kalau misalnya nanti kalian ini memilih untuk misalnya lulus nih, selesai dan tidak melanjutkan studi di sini, ingat milk kita yang pakai bungkus lebih menarik diambil daripada milk kita yang dikerumuni oleh semut. Maksud saya, dimanapun kalian berada, tetap junjung aurat kalian, maksudnya nggak usah diumbar-umbar kayak gitu, biarlah nanti muhrim kalian yang melihatnya. Oke? Karena sekarang kita lagi di zaman yang metropolita lah bahasanya. Banyak, karena iman seseorang tuh naik turun ya, terutama yang cowok juga jaga lisannya, karena tertusuk oleh pedang lebih baik daripada tertusuk oleh lisan kita. Jadi jangan sampai kalian mengucapkan I miss you, mengucapkan I love you itu memang mudah, tapi impact-nya itu luar biasa. Jangan sampai, jaga lisan kalian. Kata-kata coach tadi, siapa yang nitip coach tadi ke saya? Rangga ya? Apa nih? Oke. Karena tadi anak-anak kelas 7 ini belajar pantun, mungkin saya akan bawa pantun, 2 pantun. Pertama, kalau ada jarumku patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehkah saya berbicara di depan kalian lagi? Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.